Assalamualaikum Bu Arnita. Selamat siang Bu Arnita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Tari. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Bu Arnita? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah baik juga Ibu. Baiklah Ibu, Bu Arnita hari ini Bu Arnita akan melakukan coaching ya Bu ya. Proses coaching nanti sebelum Ibu Arnita coaching, nanti ada sedikit yang akan mau saya tanyakan. Bagaimana kira-kira Bu? Boleh nggak Bu? Boleh Bu Tari. Oke, Bu Arnita. Pada saat proses coaching nanti, antara coach dan coachee, yaitu Bu Arnita dengan Bu Wira, nanti akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching ya, Bu. Seperti Ya Bu apakah Tari. sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, kemudian apakah dari jawaban coach sudah sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh coach. Kemudian dari jawaban coach tadi apakah sudah bisa menjawab dari solusi permasalahan si coach tadi. Jangan lupa ya Bu Arnita untuk menyesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi coaching. Nah, sebelum proses coaching ini, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Arnita. Bagaimana Bu Arnita? Baik Bu, silakan Ibu memberikan pertanyaan kepada saya. Baik Bu Arnita, pertanyaan pertama Bu, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan pada saat proses coaching nantinya Ibu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan saat coaching nanti, yang pertama adalah present atau kehadiran penuh, dan yang kedua adalah membuat pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke, Bu Arnita. Jadi kira-kira untuk kompetensi yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan yang mana ya Bu? Yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengar aktif ya Bu. Oh ya, Kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot pada si koci. berarti mendengarkan aktif dan kehadiran penuh ya Bu. Ya. Kemudian dari indikator ketercapaian nanti dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan itu apa Ibu? Kira-kira Ibu? Ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah ingin si coach itu mendapat solusi dari permasalahan yang dihadapinya dalam coaching tersebut, menjadi tahu cara menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Baiklah, terima kasih ya Ibu Anita. Untuk selanjutnya silakan Ibu melakukan coaching dengan sebaik-baiknya dan nanti setelah coaching selesai kita akan berbincang-bincang lagi ya Bu. Iya Bu Tari. Terima kasih Bu Arnita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Wira. Waalaikumsalam, selamat siang juga Bu Nita. Apa kabarnya Bu Nita siang ini? Alhamdulillah sehat Bu Wira. Bu Wira apa kabarnya? Alhamdulillah juga sehat Bu Nita. Katanya Bu Wira mau cerita sesuatu nih. Kira-kira mau bahas apa ya? Benar Bu Nita, saya mau cerita sesuatu sama Bu Nita nih. Apakah Bu Nita ada waktu? Kebetulan nih Bu Wira, saya punya waktu luang sekitar 15 sampai 20 menit. Jadi apa nih yang mau Bu Wira ceritakan? Iya, ini Bu Nita, saya mau cerita tentang kondisi pembelajaran di kelas saya, Bu Nita. Kebetulan pada kelas yang sama, jadwal pembelajaran saya selalu dilaksanakan di siang hari. Setelah saya perhatikan dalam beberapa kali pertemuan, saya melihat murid-murid saya kurang merespon dan kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran saya, Bu Nita. Oh, jadi intinya permasalahan Bu Wira hadapi terkait dengan kondisi kelas Bu Wira saat pembelajaran di siang hari yang kurang responsif, yang kurang respon dan semangat Bu Wira.
Iya, Bu Nita, murid-murid saya kurang bersemangat dan kurang memberikan respon terhadap pembelajaran saya, Bu Nita. Murid-murid banyak yang merebahkan kepalanya di atas meja, tidak banyak bicara dan gerak. Saya sibuk bicara sendiri. Murid-murid banyak diam, tidak memperhatikan saya, bahkan ketika saya bertanya, murid-murid hanya diam, seperti tidak merespon dan memberikan tanggapan. Bahkan ketika saya minta salah satu orang murid untuk mengerjakan soal di papan tulis, mereka justru merespon dengan ucapan tidak bisa, Bu. Rasanya banyak mubazirnya, Bu Nita, ketika saya sudah capek-capek mengajar, tetapi tidak mendapatkan hasil sesuai dengan yang saya harapkan, Bu Nita. Baik, kira-kira dari pembicaraan kita siang ini, apa yang ingin Bu Wira dapatkan? Dari pembicaraan kita siang ini, Bu Nita, saya sangat berharap sekali untuk mendapatkan bagaimana cara untuk merubah cara belajar murid-murid saya, Bu Nita. Meskipun pembelajarannya dilakukan di siang hari, saya juga ingin mendapatkan bagaimana trik untuk melaksanakan pembelajaran di siang hari, Bu Nita. Jadi yang Bu Wira harapkan adalah adanya perubahan ya. Kira-kira perubahan seperti apa yang ingin Bu Wira lihat dan Ibu Wira dapatkan? Iya, Bu Nita, saya sangat ingin melihat adanya perubahan sikap dari murid-murid saya, Bu Nita, mulai dari awal pembelajaran hingga akhir pembelajaran. Saya ingin melihat murid-murid saya aktif dalam pembelajaran, kemudian mereka mengerti dan paham dengan materi yang saya ajarkan, Bu Nita. Oh, jadi itu ya Bu Wira harapkan. Nah, kira-kira apa yang menjadi ukur dan tolak ukur capaian semangat dalam pemahaman murid-murid terhadap pembelajaran yang Ibu Wira laksanakan? Tolak ukurnya Bu Nita, setiap saya memberikan pertanyaan, murid-murid saya secara berebutan ingin menjawab pertanyaan saya. Saya juga ingin suasana kelas saya kembali riuh dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan dari murid-murid saya. Saya juga ingin setiap soal yang saya berikan, murid-murid saya langsung mengerjakannya dan secara bergantian mereka maju ke depan untuk menuliskan jawabannya di papan tulis, Bu Nita. Betul sekali Bu Wira. Saya setuju jika murid-murid penuh semangat dalam mengerti dengan apa yang kita bahas. Kepuasan begitu luar biasa yang bagi kita seorang guru. Nah, kira-kira apa nih yang bisa Bu Wira lakukan agar suasana kelas penuh semangat dan pembelajaran menjadi menarik bagi murid sehingga mereka paham dan mengerti dengan apa yang dibahas? Iya, Bu Nita, sepertinya setiap kali melakukan pembelajaran, saya harus merancang pembelajaran yang benar-benar kondusif untuk dilaksanakan di siang hari, Bu Nita. Tepat sekali Bu Wira. Iya, Bu Nita. Saya sepertinya harus merancang pembelajaran yang menyenangkan bagi murid-murid saya, seperti adanya pembelajaran secara berkelompok, pembelajaran nanti yang berbasis teknologi, atau mungkin pembelajaran yang dituangkan dalam bentuk permainan-permainan. Untuk menghilangkan kejenuhan, kebosanan, dan mungkin rasa lelah dan ngantuk murid-murid saya, maka saya juga harus melakukan ice breaking sebanyak 2 atau 3 kali setiap kali pembelajaran berlangsung, Bu Nita. Luar biasa sekali Bu Wira. Pembelajaran Bu Wira rancang pasti akan menjadi pembelajaran yang sangat menarik. Dengan menghadirkan ice breaking, pembelajaran berbasis teknologi, permainan dan berkelompok pasti akan mampu merangsang semangat dan pemahaman bagi muridnya Iya, nanti. iya Bu Nita. Mudah-mudahan Bu Nita, murid-murid saya belajarnya nanti penuh semangat dan mereka paham dengan materi pembelajaran yang saya ajarkan. Meskipun pembelajaran ini berlangsung di siang hari, Bu Nita, tetapi harapan saya, ketercapaian tujuan pembelajaran saya memang bisa saya laksanakan, Bu Nita. Nah, kira-kira siapa yang bisa dapat membantu Bu Wira dalam menjaga komitmen ini? Iya, Bu Nita, yang pastinya semua murid-murid saya ya Bu Nita, kemudian ada rekan sejawat dan juga wakil kurikulum Bu Nita yang sangat memberikan dukungan dan kontribusinya terhadap pembelajaran yang akan saya laksanakan nantinya Bu Nita. Berarti memang harus ada kolaborasi dari semua pihak sekolah ya Bu Wira? Iya Bu Nita, memang harus ada kolaborasi dari semua pihak Bu Nita. Kemudian apa tindak lanjut Bu Wira lakukan ke depannya?
Untuk tindak lanjut Bu Nita, sepertinya setiap kali akan melaksanakan pembelajaran, saya sepertinya harus merancang pembelajaran yang berpihak kepada murid-murid Bu Nita dengan menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian saya juga harus membangun komunikasi dan kolaborasi serta menjaga komitmen dengan semua pihak yang terlibat sehingga waktu pembelajaran tidak menjadi penghalang dalam menumbuhkan semangat dan pemahaman murid-murid terhadap materi pembelajaran yang saya ajarkan, Bu Nita. Bagus sekali nih rencana Bu Wira. Berarti ke depannya meskipun pembelajaran dilaksanakan di siang hari, tidak jadi masalah lagi karena pembelajaran yang dirancang adalah pembelajaran yang menyenangkan. Nah, dari bincang-bincang singkat kita siang hari ini, kira-kira bagaimana perasaan Bu Wira sekarang? Alhamdulillah sudah lega Bu Nita, saya juga sangat merasakan puas Bu Nita karena sudah berbagi cerita dengan Bu Nita dan saya sudah menemukan solusi terkait dengan masalah yang saya hadapi di kelas saya Bu Nita. Alhamdulillah ya Bu Wira. Pembincangan kita siang ini sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan bisa memberi semangat baru bagi Bu Wira di dalam melaksanakan pembelajaran di waktu dan kapanpun. Ya. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak untuk waktu dan perbincangan kita siang hari ini Bu Nita. Sama-sama Bu Wira, mudah-mudahan lain waktu kita bisa berdiskusi kembali ya. Iya Bu Nita, insya Allah. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu Anita. Bagaimana Bu Anita proses coachingnya tadi Ibu? Alhamdulillah Bu Tari sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik Bu, ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan nanti kepada Ibu, boleh ya Bu? Boleh Bu Tari, silakan. Baiklah Bu Anita, pertanyaan pertama. Apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat proses coaching tadi Bu, terkait dengan indikator pencapaian yang tadi Ibu inginkan? Alhamdulillah Bu Tari. Selama coaching tadi, saya sudah melakukan dengan menggunakan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Oke Bu Anita, alhamdulillah ya Bu. Jadi Ibu sudah berhasil ya Bu dalam proses coaching tadi sesuai dengan alur Tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi yang sudah saya amati juga tadi Bu, ada beberapa catatan ini ya Bu. Ibu setelah saya lihat tadi sudah berhasil melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana, aksi dan tanggung jawab tadi ya Bu. Kemudian saya juga lihat tadi sudah berhasil Ibu menggali kompetensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi coach tadi. Ibu pun juga sudah fokus tadi terhadap permasalahan yang dialami oleh coach. Artinya di situ Ibu juga sudah ada present tadi Ibu, kehadiran penuhnya tadi Ibu. Lalu Ibu juga sudah menjadi pendengar yang aktif dan tentunya Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ibu, sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh coach tadi. Baik Bu, satu pertanyaan lagi ya Bu. Dari dari hasil proses coaching hari ini Bu, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan untuk coaching ke depannya Ibu? Dari proses coaching tadi, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mendalami lagi dan memahami alur Tirta agar bisa melakukan coaching supaya proses coaching berikut bisa menjadi lebih baik lagi. Baik Bu Anita, luar biasa sekali ya Bu. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini Bu dan sudah melakukan observasi menggunakan alur Tirta dalam proses coaching Ibu dengan coach Ibu tadi.
Sampai di sini mungkin ya Bu perjumpaan kita hari ini. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih untuk kesempatan yang telah Ibu berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.